Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Safitri dengan NIM 2214040004 dari jurusan Tadris Matematika kelas A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Imam Bonjol, Padang. Di sini saya akan membacakan hadis ke-9 untuk memenuhi tugas di mata kuliah hadis tarbawi yang diampu oleh Bapak Zulheldi. Pertama saya akan bacakan hadisnya, kemudian menerjemahkan kata per katanya dan juga terjemahan keseluruhan, kemudian menjelaskan hadisnya dan juga memberikan kaitan hadis yang telah saya bacakan dan juga saya jelaskan ini dengan pendidikan. Pertama saya akan membacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala. Man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala thumma ummuka. Qala thumma man? Qala thumma ummuka. Qala thumma man? Qala thumma abuka. Rawahu Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, wa Ahmad. Kemudian saya akan menerjemahkan kata per katanya. Hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala berkata, jaa datang, rojulun seorang laki-laki, ila kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala maka dia berkata atau bertanya, man siapakah, ahakku yang lebih berhak, annas manusia, bihusni dengan baiknya, sahabati pergaulanku, qala maka Rasul berkata, ummuka ibumu. Qala dia berkata lagi, maksudnya pemuda itu berkata lagi, thumma kemudian, man siapa? Qala Rasulullah berkata, thumma kemudian, ummuka ibumu. Thumma kemudian, man siapa lagi? Qala Rasulullah menjawab, thumma kemudian, ummuka ibumu. Qala dia berkata lagi atau bertanya lagi, thumma kemudian, man siapa? Qala Rasul berkata atau Rasul menjawab, thumma kemudian, abuka ayahmu atau bapakmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, dan Ahmad. Kemudian terjemahan secara keseluruhannya, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia bertanya, siapa di antara manusia yang paling berhak dengan sebaik-baiknya pergaulanku? Rasul berkata, ibumu. Dia berkata atau bertanya lagi, kemudian siapa? Rasul berkata, kemudian ibumu. Dia berkata atau bertanya lagi, kemudian siapa? Rasul berkata, kemudian ibumu. Dia berkata atau bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Untuk yang keempat kalinya. Kemudian Rasul berkata atau menjawab, kemudian bapakmu atau ayahmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, dan Ahmad. Kemudian saya akan membacakan penjelasan hadis yang telah saya bacakan ini. Di dalam hadis ini menjelaskan tentang bagaimana seorang anak bergaul dengan baik terhadap orang tuanya. Seperti dalam hadis, man ahaqqan nas. Siapakah manusia yang lebih berhak? Dia bertanya,
bihusni sahabati, dengan baiknya pergaulanmu atau persahabatanmu, yang artinya siapakah yang lebih berhak aku berbuat sebaik-baiknya kepadanya. Di dalam hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan itu, bahwa orang yang lebih berhak kamu berbuat baik kepadanya sebaik-baiknya atau berbakti sebaik-baiknya adalah kedua orang tuamu. Di sini Nabi menyebutkan ibumu. Orang itu bertanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Nabi kemudian menjawab, ibumu. Sampai sebanyak 3 kali pemuda itu bertanya dan jawabannya masih ibumu. Dan kemudian yang terakhir, Nabi menjawab untuk pertanyaan yang keempat kalinya dengan jawaban ayahmu atau bapakmu. Ada 2 pemahaman terhadap hadis ini. Namun yang jelas pemahaman utamanya adalah bahwa orang yang paling diberi prioritas utama adalah oleh seorang manusia untuk dia bergaul sebaik-baiknya dengannya, yaitu kedua orang tuanya. Dalam hal ini tentunya tidak ada perbedaan. Jadi orang tualah yang paling berhak pemuda atau dia bergaul sebaik-baiknya dengan berakhlak dengan tinggi kepada kedua orang tuanya. Kemudian perbedaan yang ada adalah diantaranya, pendapat pertama mengatakan bahwa berdasarkan hadis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan derajat atau tingkat kebaktian seorang anak kepada kedua orang tuanya, di mana dalam hal ini seorang anak mesti lebih mendahulukan ibunya, kemudian baru bapaknya atau ayahnya. Dalam hadis ini ibu disebutkan 3 kali, baru yang terakhir adalah ayah. Pemahaman seperti ini sangat umum kita dapatkan dan kita dengar, di mana seorang ibu bahkan disebutkan derajatnya itu 3 kali lebih tinggi daripada seorang bapak atau ayah. Ibu dikatakan orang yang paling didahulukan oleh seseorang anak untuk berbakti kepadanya jika dia berada di suatu kesempatan dalam memilih antara ibunya atau ayahnya. Pendapat kedua, hadis ini tidaklah sebenarnya menyebutkan bahwa seorang anak mesti memprioritaskan atau mendahulukan ibunya dibandingkan dengan bapaknya atau ayahnya, karena kedua-duanya adalah sama-sama orang tua dari seorang anak dan sama-sama berjasa atas anak tersebut. Cuman saja jasanya berbeda satu sama lain, yang tidak bisa dibandingkan dan tidak bisa dikatakan salah satu lebih berjasa dari yang lain, sehingga dia harus didahulukan dari yang lainnya. Pendapat ini didasarkan pada ayat Al-Quran yang sama sekali tidaklah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbakti kepada bapak atau kepada ibu, karena selalu disebutkan kedua-duanya sekaligus. Misalnya dalam surat Luqman, dalam surat itu disebutkan, dan kamu pada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Tidak disebutkan di situ salah satunya saja antara ibunya atau bapaknya, tetapi kedua orang tua. Kemudian setelah ayat itu disebutkan, ibumu telah mengandungmu dalam keadaan lemah dan bertambah lemah dan menyusukanmu selama 2 tahun. Orang yang berpendapat pada pendapat pertama menjadikan sebutan dalam surat Luqman tadi sebagai dasar untuk membenarkan apa yang disebutkan dalam hadis ini, yang menyebutkan ibumu, 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 yaitu sebanyak 3 kali.
Kemudian bapakmu atau ayahmu yang menyatakan ibu lebih tinggi derajatnya daripada bapak, karena disebutkan khusus pada surat Luqman ayat 14 itu bahwa ibu memiliki jasa khusus, yaitu dia yang telah hamil, dia yang menyusukan anak, dan seterusnya. Sementara pendapat kedua yang menyebutkan bahwasanya orang tua itu sederajat adalah sesudah ayat ini menyebutkan tentang ibu dia langsung memerintahkan, karena itu bersyukurlah kamu kepadaku, kemudian kepada kedua orang tuamu. Di situ tetap disebutkan kedua orang tua, bukanlah ibu saja atau ayah saja. Sedangkan ibu disebutkan di situ sebagai contoh berapa besarnya jasa orang tua, dan ibu dijadikan contoh karena ibu itu khusus dan mudah untuk dipahami. Selanjutnya adalah kaitan hadis ini dengan pendidikan, yang mana yang pertama itu materi pendidikan. Hadis ini menjelaskan tentang akhlak, yaitu akhlak seorang anak kepada kedua orang tuanya. Dia harus memberikan akhlak terbaiknya kepada kedua orang tuanya. Yang kedua adalah metode pengajaran, di mana di dalam hadis ini dicontohkan metode tanya jawab, di mana seorang yang datang dan bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah yang sebaiknya atau aku berbuat baik kepadanya? Maka Rasul menjawab, ibumu. Di sini dapat dilihat adanya dialog dan tanya jawab antara seorang pemuda dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dalam pendidikan itu bisa antara seorang pendidik atau guru dengan peserta didik ataupun murid. Sekianlah penjelasan hadis ke-9 dari saya. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menyaksikan sampai akhir, dan mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.